Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang dan warahmatullahi salam sehat. Sobat Sehat Pojok PKRS, kita berjumpa lagi dalam acara Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Bersama saya Doni Ari Siswanto. Beberapa menit ke depan kita akan mengobrol dan berbincang-bincang dengan narasumber hebat kita, yaitu salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita, Dr. Ika Maya, untuk memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Pojok PKRS yang ada di live IG. Monggo dipersilakan, Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk apa ini? Podcast untuk live IG dan apa? Live IG aja. Oh iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Ika Maya Suryaningtya, spesialis anak, salah satu dokter spesialis anak yang praktek di Dr. Muhammad Saleh ini, di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh ini. Jadi, untuk saat ini kita akan mengadakan podcast dengan judul Pengaruh Gadget pada Tumbuh Kembang Anak. Jadi, silakan disimak. Bila ada pertanyaan, kita belajar bersama gitu. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dokter. Nah, kita sudah mengenal siapa narasumber kita. Mari setelah ini kita berbincang-bincang dan mengobrol tentang pengaruh gadget terhadap tumbuh kembang anak, Dokter. Namun kegiatan ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman pojok PKRS, Dokter, bahwa ini adalah sebuah rangkaian dalam acara Hari Anak Nasional. Ya betul. Jadi ini adalah podcast yang pertama mungkin ya untuk spesialis anak. Iya, untuk spesialis anak ini adalah podcast yang pertama. Dan nanti masih ada rangkaian selanjutnya dengan judul-judul yang menarik ya. Jadi nanti sobat PKRS silakan disimak nanti. Karena nanti bakalan ada narasumber hebat di mana ada dokter spesialis anak. Ya. Mari kita ngobrol, Dokter. Oh, monggo. Gini, Dokter. Jadi bagaimana nih, Dokter, pengaruh gadget buat anak? Oh, baik. Mungkin pendahuluan dulu ya. Kalau gadget itu kan sebenarnya penemuan yang sangat besar gitu ya. Di era saya mulai dari kecil saya itu kan mungkin dulu hanya ada radio mungkin gitu ya. Terus kemudian baru masuk listrik ke desa saya gitu ya. Terus kemudian habis itu mengenal TV, televisi, terus kemudian ada video, ada kemudian telepon rumah itu, terus gitu. Kemudian ada mulai komputer, laptop. Nah sekarang ini ada HP ya, handphone ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Itu merupakan suatu perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat besar yang kita itu di era ini alhamdulillah bisa ikut menikmatinya dan menggunakannya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk gadget sendiri ini banyak positifnya, tapi untuk anak-anak kita perlu waspada untuk mencegah dampak negatifnya karena anak masih belum matang gitu yang pertama ya, terutama untuk tumbuh kembangnya masih berproses. Jadi kalau misalnya gadget terus menerus, bagaimana nanti efeknya itu yang akan kita bahas. Terus kemudian kalau misalnya tanpa pendampingan orang tua, ilmu pengetahuan yang disajikan gadget ini sangat luas bisa langsung kita download, kemudian kita share kemana-mana. Nah kalau misalnya itu tidak kita arahkan, itu juga akan menyebabkan pengetahuan yang tidak semestinya, kadang mungkin tidak sesuai usianya, mungkin dari usia kematangan anaknya, atau mungkin ada membutuhkan pemikiran yang dalam karena terlalu emosional tayangannya. Terus kemudian ada itu mungkin kekerasan, seperti kan anak-anak masih perlu memilih dan memilah acara yang
sesuai dengan usianya, tentu saja dengan pendampingan orang tuanya. Gitu ya. Terus kalau misalnya untuk pengaruh gadget terhadap tumbuh kembang anak sendiri, mungkin kalau secara langsung, gadget itu kan langsung kita lihat gini ya, mungkin kita lebih ngomong masalah HP ini ya berarti ya. Untuk screen time pada anak itu kan dibatasi gitu ya. Untuk anak yang umur sekian harusnya berapa lama, untuk anak sekian berapa lama, dikarenakan anak-anak ini mereka mungkin kegiatan sehari-harinya yang pre-sekolah kan masih belum ada kegiatan rutin. Mungkin mereka itu masih di rumah dalam pengasuhan orang tua, belum mengerti apa-apa tapi sudah bisa melihat HP atau gadgetnya. Jadi dia malah punya dunia sendiri dengan gadgetnya tersebut. Sehingga mungkin karena lebih menarik gadgetnya, dia lupa untuk bersosialisasi, ngobrol dengan mamanya, ngobrol dengan saudaranya, sehingga kemampuan untuk bicaranya terlambat. Mungkin itu salah satunya. Kemudian screen time yang terlalu lama juga menyebabkan matanya lelah gitu, mata merah. Terus habis itu karena terlalu menarik, anaknya susah tidur, sehingga kalau ada gangguan tidur di sini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian kalau misalnya dilihat terus-menerus seperti ini, kita itu juga akan saku pada leher, terus kemudian punggungnya juga masa posisi seperti ini terus, seperti itu ya. Jadinya untuk pertumbuhan tulang belakang mungkin bisa terganggu kalau nggak diarahkan, mungkin bisa bongkok seperti ini juga bisa. Terus kemudian kalau misalnya terlalu menyendiri, mungkin membantu orang tua ya, orang tuanya masak mungkin, atau mungkin sedang bekerja yang lain, melakukan kegiatan yang lain, anaknya seperti ini terus, itu membantu orang tua karena tidak tidak mengganggu kegiatan orang tua, tapi anaknya sendiri terisolir di depan gadget gitu ya, sehingga anaknya yaitu tadi kemampuan untuk bersosialisasi, ngobrol, terus mengekspresikan emosinya, mengekspresikan keahliannya, mengekspresikan kepintarannya juga sangat terbatas karena dia lebih fokus di depan gadget gitu ya. Terus kemudian apalagi banyak sebenarnya ya. Kalau kita bahas mungkin satu harian. Oh iya, saya ngomong terus ini. Nggak mungkin selesai gitu. Iya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Gini dokter, dalam rangkaian ini Hari Anak Nasional ini ada subtema di mana menurut saya di situ juga berkaitan dengan teknologi, di mana temanya yaitu subtemanya yaitu anak cerdas berinternet sehat. Lah ini kan gitu juga ya. berkorelasi dengan teknologi ini, dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Anak cerdas, kita pasti mengharapkan anak kita itu cerdas. Cerdas itu adalah, mungkin kalau pintar dan cerdas mungkin sedikit berbeda ya. Kalau pintar, anak kita itu kita usahakan dengan memberikan ilmu-ilmu, membekalinya dengan keahlian-keahlian. Tapi cerdas itu adalah poin plus ya. Jadi dia bisa memilah-milah gitu ya. Bisa misalnya dia pintar di bidang matematika, tapi dia itu cerdas untuk mempunyai langkah-langkah tertentu untuk mengerjakan lebih cepat gitu ya. Untuk berpikir lebih kritis, untuk menjawab seperti ini gimana gitu ya, biar cepat menyelesaikannya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya dalam kesehariannya, kalau misalnya anak-anak ini pintar, mungkin dia bisa menjawab soal-soal di sekolahannya itu dengan baik. Tapi anak yang cerdas, dia itu akan bisa mengembangkan pengetahuannya tersebut. Demikian juga dengan gadget. Gimana sih bergadget yang cerdas? Berarti dia itu tujuannya melihat gadget itu kan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, informasi yang lebih luas, terus kemudian mungkin hiburan yang banyak. Tapi dia harus cerdas memilih. Mungkin ini yang harus digarisbawahi. Memilih ini semua anak masih belum bisa karena gampang terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Semua yang menarik akan dia ikuti gitu ya. Jadi di sini perannya adalah orang tua harus mendampingi untuk memilah-milah mana yang patut untuk anaknya, diarahkan tontonan mana yang ada isi dari mungkin keilmuan, dari segi empati, dari segi sosial, dan mungkin keahlian-keahlian lain yang bisa dipetik dari gadget tersebut. Jadi di sini anak cerdas berinternet
sehat gitu ya. Jadi memilah-milah terutama dengan pendampingan orang tua. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini juga merupakan pendampingan orang tua itu sangat penting gitu, ya. Juga ada pertanyaan nih, dokter. Jika anak telah mengalami ketagihan pada gadget, ada yang bisa orang tua lakukan seperti tadi. Karena terkadang orang tua akan memilih memberikan gadget daripada membuatnya anak nangis. Kan kadang ada anak kecil tuh yang kalau sudah ketagihan megang HP kadang tantrum gitu. Mungkin ada cara-cara yang dilakukan orang tua. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kalau masalah untuk ketagihan gadget ini mungkin sudah memasyarakat karena hampir semua anak-anak sekarang punya gadget. Mamanya punya gadget, papanya punya gadget, kakak punya, adik punya, semuanya punya, kakek nenek punya. Jadi semuanya kalau misalnya waktu istirahat di depan gadget kayak gitu. Sehingga gimana ini? Mungkin kalau yang dewasa mungkin gampang ya dengan kembali ke aktivitas semula dan memprioritaskan yang lebih penting. Tapi untuk anak-anak ini karena dia mungkin ya itu tadi tergantung usia gitu ya. Kalau pre-sekolah berarti ya orang tua harus, karena mungkin setiap hari yang pre-sekolah kan ketemunya dengan orang tua nih ya. Orang tuanya harus kalau menyuruh dia juga harus memberikan contoh gitu ya. Ayo jangan lama-lama, berarti orang tua juga tidak lama-lama di depan gadget gitu yang pertama. Kemudian bila orang tua ada aktivitas, anaknya dilibatkan gitu ya. Mungkin mama ini yang paling dekat dengan anak ya. Jadi kalau misalnya mama mau ini sekarang mama ini saya banyak yang bekerja nih. Kalau yang nggak bekerja itu mungkin mama memasak gitu ya. Ya, yang nggak bekerja. Mama memasak. Nah sekarang banyak mama-mama yang bekerja semua ini ya di sekeliling saya. Kalau kan nggak mungkin dibawa ke tempat kerja ini ya. Kalau mama masak gitu ya. Ayo mama minta tolong gitu, ayo bantuin mungkin menata piringnya. Tapi kalau lebih kecil lagi mungkin tunggu di meja makan, terus habis itu dikasih kertas gambar, ayo mau warnai mungkin gitu. Kalau anak laki-laki ini berhitung tambah-tambahan ya, jadi ini selesaikan mama, selesaikan ini sebentar gitu mungkin ya, mengalihkan perhatian dari gadget tergantungan gitu ya. Tapi tetap orang tua di sini yang berperan. Kalau sudah masa sekolah, ya itu tadi mungkin perlu aktivitas di luar sekolah. Kan anak sekolah sekarang ada yang mungkin sampai jam 1 siang, tapi ada juga yang full day. Kalau sampai siang mungkin masih bisa ditambahi dengan mungkin mengaji, mungkin les badminton, atau mungkin yang dia suka gitu hobinya, ya, hobinya dia sukanya apa, itu kita arahkan ke sana. Tapi kalau misalnya yang full day, ini kan sudah capek di sekolahan ini, gimana masa dipaksa mau nambahin kegiatan lagi gitu ya. Itu kan anak itu dilihat, anak itu kadang nggak ada capeknya gitu ya. Jadi pulang itu masih gelibet aja padahal sudah full day gitu ya. Jadi mungkin ditanya, sukanya apa? Masih mau olahraga lagi enggak gitu, atau mungkin yang di rumah mungkin tadi itu melukis, terus mungkin yang orang tua bisa, contohnya mungkin menyulam. Kalau zaman saya dulu ya. Kalau sekarang mungkin enggak ada menyulam. Oh, sekarang mungkin mewarnai lagi ya. Tapi kadang mewarnai sudah bisa menggunakan main catur ya. Jadi yang dua arah gitu loh ya. Main catur, terus main kartu sudah nggak apa-apa, yang sederhana-sederhana karena anaknya sudah sampai sore sekolahnya ya. Intinya yang kegiatan dua arah. Mungkin kalau zaman saya dulu ada main bekelan, nggak apa-apa itu dibudidayakan lagi ya, untuk mengisi waktu biar anaknya tidak bergadget terus gitu ya. Mungkin itu mungkin. Iya. Bisa dialihkan ya, dialihkan perhatiannya. Sobat Pojok PKRS, jadi agar tidak kecanduan. Jadi bisa dialihkan. Dan orang tuanya ini sebagai contoh role playnya harus konsekuen dengan yang dikatakannya. Anaknya nggak boleh lama di gadget.
Orang tua juga nggak boleh. Kan kadang orang tuanya masih main HP, ayo nak taruh HP-nya, tapi orang tuanya jadi memang kalau sudah mau mengedukasi atau memberitahu ke anaknya, ayo jangan main HP, kita harus jangan main HP juga, gitu. Ini juga ada pertanyaan menarik dari sobat pojok PKR lewat IG nih, dokter. Oh ya. Ya, ada ini dari Sukma underscore tuts. Ini pertanyaannya, apakah bisa kecanduan game online bisa mengakibatkan kejang? Oh, begitu ya, kejang ya. Mungkin berarti kalau misalnya game online menyebabkan kejang, kalau dari penelitian, ini kan masalah screen time yang lama gitu ya. Game online itu karena harus online dan ada lawannya gitu ya, maksudnya. Jadi dia nggak bisa meninggalkan itu. Kalau misalnya screen time yang berupa gelombang elektromagnetik sendiri, sebenarnya untuk penelitian yang sudah dilakukan itu untuk saat ini kan masih belum ada ya yang menyebabkan kejang secara langsung gitu ya. Tapi sebagai dokter anak saya mengetahui beberapa penyebab kejang gitu ya. Contohnya mungkin efek dari gelombang elektromagnetik itu akan menimbulkan panas dalam badan kita akan meningkat. Kalau misalnya demam yang terlalu panas sampai anaknya demam, mungkin demamnya itu karena kurang cairan atau mungkin ada infeksi yang lain sehingga menyebabkan anak temperaturnya sangat tinggi, itu juga dapat memicu kejang. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalnya anaknya ini main game online terlalu lama, kadang dia tuh sampai lupa makan, lupa minum gitu ya. Sehingga akibatnya anak akan kekurangan glukosa glukosa itu gula di dalam darah, juga akan kekurangan elektrolit karena kurangnya asupan minuman dan makanan tersebut. Sehingga gula yang rendah dalam darah juga dapat memicu kejang. Itu ya, kurang makan tuh bisa memicu kejang kalau terlalu rendah gula dalam darahnya. Kemudian elektrolit yang tidak stabil ya, cairan tubuh yang tidak stabil kandungan elektrolitnya itu juga dapat memicu kejang kayak gitu ya. Mungkin itu salah satu penyebab kejang yang secara langsung akibat dari memainkan gadget terlalu lama sehingga kebutuhan tubuh dasar yaitu selain bernafas ya, yaitu makan, minum, kayak gitu dilupakan gitu ya. Jadinya akhirnya memicu kejang itu bisa. Tapi kalau berdasarkan keilmuan untuk saat ini dari penelitian yang sudah dikerjakan itu memang belum ada yang secara langsung. Tapi memang screen time yang lama itu menyebabkan mata kita lelah, terus habis itu terjadi paparan radiasi gelombang elektromagnetik yang terus menerus, itu juga menyebabkan kekakuan pada saraf. Terus kemudian mungkin kalau jangka panjang secara teori itu kan gelombang elektromagnetik ini meskipun dia tidak mengionisasi gitu, tapi dia itu menyebabkan pembentukan radikal bebas gitu ya. Pembentukan radikal bebas yang terus-menerus juga tidak baik untuk tubuh karena dapat merusak sel, mengganggu organ tubuh kita. Kalau misalnya berlarut-larut, lama-lama juga akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang mengganggu fungsi tubuh kita sehari-hari. Mungkin masih sejauh ini ya yang bisa saya jawab ya. Jadi gini nih Mbak Sobat Pojok PKR yang bertanya Mbak Sukma ya. Jadi kalau untuk penelitian masih belum ini ya. Jadi itu bisa diakibatkan karena terlalu sering main HP jadi lupa sama makan, kebutuhan tubuhnya. Gitu. Mungkin kalau radiasi yang lain mungkin ada yang penelitian yang menyebabkan sel kanker ataupun gangguan saraf pusat secara langsung. Tapi kan kalau gelombang elektromagnetik ini contohnya kan seperti gelombang radio, terus gelombang inframerah kayak gitu-gitu masih belum menyebabkan yang langsung gitu ya untuk kerusakan saraf pusat ataupun kejang karena adanya gangguan saraf pusat gitu ya. Ya begitu nih Sobat Pojok PKRS yang ada di IG. Dan ini dokter ada pertanyaan lagi dari Sobat Pojok PKRS yaitu Maria Karunia _Ningtyas. Untuk anak yang memang tidak bisa menghindari penggunaan gadget, anak kelas 2 ke atas di mana
gadget digunakan juga dalam kegiatan belajar. Adakah tips bagaimana penggunaan gadget yang baik dan benar? Nah, jadi ini pertanyaannya itu karena memang kadang ada sekolah yang menggunakan pembelajaran menggunakan HP. Nah, itu mungkin ada tips gitu. Iya. Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau saat ini kurikulum yang saat ini itu menggunakan gadget gitu. Padahal kita sudah mungkin di masa COVID kemarin kan kita banyak pakai Zoom gitu ya. Tapi sekarang ini kurikulum yang saat ini untuk ujian juga pakai gadget gitu ya. Mungkin kalau misalnya seperti itu salah satunya ya mungkin kita perlu membicarakan kembali di sekolahan. Kemarin saya sempat membicarakan untuk anak saya yang SMP itu ya. Saya terus terang kemarin agak kesulitan dengan screen time dari anak saya sendiri seperti itu ya, dikarenakan pasti kalau ditegur loh dari sekolahan takut ada pengumuman, dari sekolahan takut ada tugas, nanti kalau temannya menghubungi nggak direspon nanti ketinggalan, kan seperti itu ya. Mungkin kalau memang sekolahan mewajibkan untuk memberi tugas dan apapun itu melalui gadget, kita mungkin perlu sama gurunya itu loh, berkoordinasi gitu ya. Kalau misalnya untuk penugasan dan lain-lain mungkin perlu jam tertentu mungkin ya, atau mungkin cukup di sekolahan saja waktu penugasan menggunakan gadget. Terus kemudian kalau misalnya yang dibawa pulang itu mungkin yang manual menulis saja gitu ya. Anak-anak sekarang bahkan tidak bisa disuruh menulis yang banyak, nggak seperti dulu gitu ya. Terus kemudian ini perlu saya sampaikan ini pertanyaan yang sangat penting ya. Dikarenakan penggunaan gadget yang lama ini, anak kita itu kan banyak hal yang menarik ya di gadget ini ya, sehingga dia tuh banyak slide untuk informasi yang ada di sana, sehingga untuk mengobservasi sesuatu, kemampuan mengobservasi ini berkurang karena dia yaitu tadi informasi yang pendek-pendek itu yang dicerna dengan begitu cepatnya. Kalau orang dulu mungkin dijelaskan dulu sama gurunya, terus kemudian akan mencerna pelajaran yang ada di dalamnya, terus kemudian berpikir kembali ini bagaimana pemecahan masalahnya, terus kemudian untuk aplikasinya bagaimana. Jadinya intinya anak itu diajari untuk menerima ilmu, kemudian memahaminya, kemudian observasi bila perlu, dan aplikasinya. Lah kalau melalui gadget ini cepet serba anaknya itu tidak sabar, intinya seperti itu ya. Jadinya karena ya mungkin umurnya yang belum dewasa, belum matang, belum ada masalah lain yang dihadapi. Masalahnya kan hanya tugas sekolah aja kalau anak-anak sama temen, mungkin nggak masalah yang lain ya. Sehingga ya itu tadi, kalau kita terlalu menuruti anaknya menggunakan gadget dengan alasan ada tugas dari sekolahan, ya itu tadi anak kita ini untuk memproses pemikiran yang butuh pemikiran yang dalam tidak bisa anaknya itu. Sehingga mungkin ya itu tadi butuh koordinasi dengan sekolahan. Bagaimana biar anaknya bisa mengurangi gadget, dan bagaimana penugasan dari sekolahan ini biar anaknya tidak harus melihat gadget sepanjang hari. Kalau dari Bu Guru, Bapak Guru misalnya, kalau misalnya anaknya kan nggak boleh bawa HP ke sekolahan kecuali waktu ada penugasan dan ujian. Jadi kalau apakah seperti itu mungkin alasannya bisa digunakan pada anak kita, gurunya saat ini tidak ada penugasan, jadi nggak ada tugas kelompok, mungkin nggak ada ujian, jadi kamu ya memang harus aktivitas yang lain gitu ya, gadgetnya mungkin dikasih ke mamanya dulu gitu ya, lagi mana lagi, tapi mamanya juga harus konsekuen loh ya, jadi mamanya nerima HP bukan mamanya yang main HP gitu gantian ya.
Iya, mungkin tipsnya gitu ya. gitu. Ada koordinasi, terus ada pengalihan kegiatan yang lain untuk anaknya. Terus harus ya ini dikasih penjelasan yang bisa diterima dengan nalar anak sekarang gitu ya. Anak sekarang kan ya gitu. Kalau tidak jelas katanya nggak bisa. Anak sekarang Jadi pinter-pinter. anak sekarang itu butuh alasan yang Iya, pasti tanyanya kenapa Kenapa, gitu ya. Kita lebih pintar dari lebih anak pintar kita pastinya ya. harusnya, Oke, ini dokter ada pertanyaan lagi. Ternyata banyak dokter pertanyaan ini. Berarti antusias sobat pojok PKRS di IG ini sangat ini. Mungkin karena judulnya menarik dan narasumbernya juga narasumber hebat kayaknya. Ini dokter ada pertanyaan dari Ayu Kinasih 05_. Dokter, di masa sekarang sudah marak sekali dan bahkan orang tua mewajarkan penggunaan gadget pada anak terutama pada balita. Apakah penggunaan gadget itu sama sekali tidak boleh? Nah, ini kadang kan ada untuk ngasih makan sambil pakai nonton YouTube sambil makan kayak gitu sekarang kan. Sekarang anaknya bilang nggak mau makan YouTube-nya dulu ya, sering mau makan pokoknya dinyalain dulu YouTube-nya gitu ya. Misalnya kalau seperti itu mungkin di saat mamanya ngasih makan mungkin jadinya lebih gampang mungkin gitu ya anaknya biar fokus ke situ. Salah ya dokter. Ya sebenarnya dibilang salah juga yang di lapangan ini juga kesusahan kadang nyuapin anaknya kan gitu ya. Jadi mamanya tuh dengan sepenuh hati nyari cara gimana bisa masuk ini makanan, akhirnya caranya adalah dengan gadget seperti itu. Ya mungkin konsekuensinya nanti akan lebih berat karena anaknya kalau minta sesuatu akan ini dulu gitu, sogokannya apa dulu kan gitu ya. Kalau kalau zaman dulu itu mungkin kembali ke zaman dulu lagi nih. Karena zaman dulu tuh saya tuh merasa kita tuh sangat tidak berani ke orang tua kita gitu ya. Anak sekarang itu menawar semua. Jadinya mungkin kalau seperti itu mungkin kita peluk lagi anak kita. Lebih dekat lagi hatinya ke anak kita itu bagaimana gitu ya. Kita kasih tahu. Hati ke hati gitu ya. Mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Tapi nanti kalau misalnya anaknya kita turutin tiap mau apa YouTube, jadinya akhirnya kita sendiri yang ini pontang-panting di belakang karena pasti anaknya akan ya tadi lebih suka ke YouTube daripada omongan mamanya. Jadi dengar nanti mamanya, jadinya harus YouTube dulu baru mau. Lah nanti ayo jangan gitu akhirnya ini nggak berguna ini kata-kata jangan sayang ini yang lebih baik kayak gini akhirnya itu nggak berguna karena itu tidak menarik. Yang menarik adalah YouTube-nya. Itu ya Ma, jadi mungkin tidak selamanya YouTube sebagai jalan keluar gitu ya. Untuk screen time sendiri untuk anak di usia kurang dari 2 tahun memang tidak diperbolehkan. Karena itu adalah bonding yang kuat dengan mama dan papanya gitu ya. Kalau misalnya kita mengalihkan ikatan yang kuat kita dengan anak itu kepada pihak ketiga yaitu gadget, jadinya ya otomatis yang lebih dekat sih gadget bukan orang tuanya malah tersisihkan oleh betul. Kecuali telepon 2 arah gitu, video call sama eyang gitu, enggak apa-apa. Karena kadang gini juga dokter, karena pengen main HP lihat YouTube walaupun kenyang mau makan gitu gitu. Saat itu saja nanti dia tambah pintar, dia disuruh sekolah nanti HP-nya harus berapa jam kayak gitu akhirnya. Ada penawaran lagi. Iya, kecuali orang tuanya yang pintar-pintar gitu ya, tipu musuhnya harus lebih hebat. Harus lebih pintar mengakali kayaknya. Terus ini juga ada pertanyaan lagi dokter dari Hefrina_Rinjani, apakah gadget bisa mengakibatkan speech delay? Oh iya, speech delay. Ya kita membicarakan speech delay bila usia 2 tahun masih belum bisa bicara gitu ya. Padahal tahapan untuk bicara sendiri itu enggak hanya mulai tiba-tiba 2 tahun kan enggak ya. Jadi anak usia 3 bulan itu biasanya sudah 6 bulan sampai 1 tahun nanti ba atau satu kata gitu ma
ba gitu ya. Terus kemudian 1 tahun sampai 2 tahun ini mulai dari kata-kata tunggal ke kata-kata yang dirangkai gitu ya. Terus kemudian jadilah kalimat. Kalau misalnya speech delay ini berarti ada 2 sebenarnya. Dia itu hanya ngomong saja tapi dia tidak mengerti yang diomongkan, ataukah dia mengerti sebenarnya yang disuruh mamanya, dia mengerti mengemukakan pikirannya, tapi dia nggak bisa mengeluarkan, kan seperti itu, yang mana, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya secara langsung gadget ini menyebabkan speech delay, mungkin bukan gadgetnya yang menyebabkan speech delay, mungkin screen time yang terlalu lama gitu ya, karena ya itu tadi seperti punya dunia sendiri gitu ya, nonton Ipin Upin, tapi dia karena dia hanya sebagai penonton saja, bukan orang yang disuruh jadi pemeran utama untuk bicara, sehingga itu tadi latihan untuk merangkai kata atau kosakata yang baru-baru itu dia nggak mengeluarkan, sehingga lama-lama kalau dibiarkan ya akan terjadi speech delay secara tidak langsung, kan seperti itu ya. Jadi mungkin bukan dari gadgetnya yang menyebabkan speech delay, tapi screen time yang lama yang menyebabkan anaknya mungkin kekurangan keahlian untuk bicara, karena dia mengobservasi terus tapi dan dia diem kayak gitu ya Pak. Mungkin nanti akhirnya dia ngerti yang diomongkan, tapi dia nggak bisa mengekspresikan seperti itu. Oke, berarti lebih kepada terlalu lamanya main. Iya. Gitu loh. Jadi iya, karena satu arah. Iya, ya. Satu arah. Tidak harusnya kan ada lawan bicara. Itu kan peranan penting dari orang tua juga. Iya, jadi betul. walaupun anak itu kecil masih belum bisa ngobrol, harusnya orang tua kan berperan penting. Apa ngajak bicara walaupun harus distimulasi, gitu ya. Gitu, harus gitu. Iya, betul. Terus ini juga ada pertanyaan lagi dokter dari Fitri_Cuadiem. Izin bertanya dokter, berapa lama waktu yang ideal untuk menggunakan gadget dalam sekali pakai? Dan adakah tips untuk penggunaan gadget pada anak sehingga bisa mengurangi dampak negatif pada anak? Masih seputar kayak pertanyaan yang tadi. Ya. Mungkin lama screen time ya, kalau kurang dari 2 tahun sangat tidak dianjurkan, kecuali mungkin tadi itu ya, kalau misalnya video call sama keluarga, sama orang lain boleh gitu ya. Kalau untuk 2 tahun sampai 12 tahun, untuk saat ini dianjurkan 1 jam. Kalau 12 tahun sampai remaja, itu anjurannya maksimal 2 jam gitu ya. Itu untuk ya itu tadi mengurangi paparan radiasi elektromagnetik, terus kemudian biar punya kegiatan yang lain, terus kemudian mengurangi yaitu tadi mata lelah, leher kaku, terus kemudian nggak bisa sosialisasi karena mengisolir diri terus di dalam kamar main gadget, mungkin seperti itu. Kalau triknya mengurangi efek samping gadget. Berarti ini sudah terjadi efek samping. Gitu, sudah terlanjur kayak gitu ya. Ketagihan apa efek samping tadi? Ini berapa lama waktu yang ideal untuk penggunaan gadget? Nah, adakah tips untuk penggunaan gadget pada anak sehingga bisa mengurangi dampak negatif pada mengurangi dampak. Tipsnya mungkin dari awal itu kita sudah mendampingi. Tapi ini agak susah bila orang tua bekerja. Jadi mungkin kalau tipsnya ya itu tadi, banyak kita ngajak anak kita ngobrol gitu ya. Terus kemudian sering ditanyakan bagaimana untuk kegiatan hari ini. Terus kemudian mengevaluasi semua kegiatannya, baik kegiatan di sekolahan ataupun kegiatan tambahan lainnya, dengan banyak ini tadi mengajak ngobrol 2 arah, komunikasinya, sosialisasinya yang bagus, itu yang pertama itu ya. Jadi mencegah anaknya asosial dengan banyak berkomunikasi secara langsung, bukan di telepon, gimana sekolahnya sudah selesai. Ya itu sama aja, itu bukan mencegah ya. Jadinya itu tadi secara langsung. Terus kemudian yaitu tadi mendampingi untuk memilih acara yang sesuai dengan usianya, sesuai kapasitas emosinya,
Terus kemudian kalau sampai anaknya itu lupa makan, lupa minum, aduh ayo gadgetnya sini, sudah dikumpulkan ke mama sekarang ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi ada saatnya untuk Makan mengeluarkan dulu, zoom minum gitu. dulu. Ada saatnya untuk marah gitu ya, dokter. Loh, iya, sebenarnya marah itu ada tingkatannya Ada itu ya. tingkatannya, ya, dokter. Jadi ekspresi muka, terus nada bicara, baru kemudian ini ya mengeluarkan kata-kata yang bernada lebih mungkin biar anaknya tahu kalau kita tidak suka seperti itu ya. Terus jangan lupa memberi pengertian kalau ini semua adalah untuk kebaikannya, bukan untuk bukan mama iri gitu, bukan. Mungkin seperti itu, lebih mendekati anak kita gitu, itu mungkin satu-satunya trik ya. Ya, satu-satunya jalan adalah membina hubungan ya. Jadi kita bisa ngomong ke anaknya yang bisa mempengaruhi anak kita itu untuk mengubah keputusannya dari screen time itu. Kalau nggak pernah ketemu, ngeceknya lewat HP, lagi mana nggak ngefek udah omongan, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting ya. Ya, karena anak masih dalam tanggung jawab kita. Mama yang cerewet akan membentuk anak yang ini tadi lebih pintar. Ini bener ini. Lebih pintar lagi nantinya, dokter. Kalau mamanya diem, aduh anaknya nanti nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu ini yang baik, ini yang buruk, ya taunya dari lingkungan. Ya kalau baik-baik terus lingkungannya, kalau nggak baik kan kasihan ya, anak jadi kita. bisa Kita harus cerewet ini sebagai mama ya. Jadi ini ada tips juga ya, dokter. Jadi seorang mama harus cerewet. Iya. Ya intinya mengecek anaknya untuk kebaikan anaknya. Karena ya itu tadi yang tahu anaknya ini sekarang dalam kondisi baik, anaknya sekarang ini dalam kondisi baik-baik saja, ada masalah itu ya paling cepet taunya mama. Kalau sampai mamanya nggak tahu, aduh itu berarti ya sangat terlambat mungkin taunya ya. Terus kemudian kalau ada apa-apa dengan anak kita, anak itu tanggung jawab kita. Kalau ada apa-apa dengan anak kita, yang paling merasa sakit hati itu mungkin kita. Kalau anak kita sampai sakit karena kurang kontrol dari kita, yang kelabar kan itu ya orang tua. Kalau misalnya anak kita itu sampai ada apa-apa gara-gara kita tidak meluangkan waktu kita, nanti ya kita yang mikir. Semuanya orang tua, balik ke orang tua lagi yang berpikir. Jadi kita ya itu tadi mendampingi anak kita, gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, dokter, terakhir kayaknya nih, dokter. Dari Ani.Lydia. Dokter mau tanya, berarti apa lebih baik anak nonton kartun di TV gitu, dokter? Atau sama saja ya, dokter? Karena saya lebih membiasakan anak saya untuk nonton YouTube di TV. Gitu. Jadi nonton YouTube-nya tuh di TV, dokter, enggak pakai HP gitu, dokter. Oh iya. Ya mungkin kalau misalnya kita ngomong masalah film itu biasanya ada alurnya, ada isinya gitu ya. Nilai-nilai di dalamnya, entah itu nilai kebaikan yang bisa ditiru atau nilai keburukan yang kemudian akibatnya bagaimana. Kayak gitu itu penting sebenarnya. Jadi ada alurnya. Nggak seperti yang di IG, di TikTok, di mana-mana semuanya itu adalah seneng-seneng kayak gitu ya, ada nilainya. Jadi mungkin salah satu triknya ini boleh pakai TV gitu ya, cuman ya tetap ada waktunya, nggak seterusnya 24 jam. Jangan di loss gitu ya, tetap harus dalam pantauan, terus juga harus bolehnya sekian menit gitu ya. Iya betul, terus tontonannya itu harus ada nilainya gitu ya untuk dicontoh maksudnya. Jadi boleh nonton di YouTube TV, tapi jangan semuanya boleh ditonton. Iya, gitu. Itu peran orang tua untuk memilih dan memilah. Terima kasih, dokter. Itu pertanyaan dari sobat Pojok PKR yang ada di IG. Yang terakhir, kayaknya pertanyaan sudah tidak ada dan tak terasa kita sudah hampir 1 jam ini, dokter. Oh iya ya. Ini sudah ada komentar dari Ani.Lydia. Terima kasih, dokter, sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Sama-sama, Mbak. Mungkin sudah dapat pencerahan dari jawaban dokter. Alhamdulillah, saya senang bisa membantu. Kita sudah
hampir 1 jam, tidak terasa ya dokter, karena memang dari tadi kita komunikatif aktif dengan para penanya dan juga jawaban dari narasumber kita kayaknya memang ini ya memberikan edukasi dan pengertian juga kepada para penanya gitu dokter. Di sini sebelum menutup podcast pada siang hari ini, silakan untuk memberikan closing statement dokter. Oh iya. Para sobat pojok PKRS. Baik, terima kasih sobat PKRS. Ya, alhamdulillah mendapatkan kesempatan ini ya, sehingga mungkin yang ada di hati kita orang tua, unek-unek kita masalah gadget ini bisa kita urai bersama, dan setidaknya ada mungkin ya hal kebaikan yang dipetik dari acara ini sehingga bisa menjadi pilihan untuk lebih baik lagi nanti ke anak kita seperti apa ya. Terutama memang di sini gadget ini nggak bisa ditolak karena memang teknologi yang terbaru, dan mungkin bersyukur karena dari situ memudahkan untuk mengambil banyak ilmu pengetahuan di dalamnya. Tapi jangan lupa anak kita itu masih belum cukup usia untuk berpikir yang mungkin stabil, bijaksana seperti orang tuanya kan belum, karena masih berproses, masih sekolah. Jadi kita jangan lupa untuk selalu mendampingi anak kita, berkomunikasi yang aktif dengan anak kita, karena anak kita itu adalah yang sangat berharga dalam hidup kita, yang kita harapkan untuk kesuksesannya di kemudian hari. Sehingga jangan mungkin jangan segan-segan untuk merangkul anak kita. Bila anak kita kesannya kok lebih senang sama gadget, ya kita bilang aja sama anak kita, masa kamu lebih dekat sama gadget daripada mama? Mama ini kan pinginnya yang dekat sama kamu. Mungkin seperti itu, harus kita rangkul lebih jauh lagi sehingga untuk melangkah ke selanjutnya anaknya itu bisa menerima asupan dari orang tuanya, tidak memutuskan sendiri dengan asupan dari gadget gitu ya. Jadi bismillah, semoga dengan ini kita bisa lebih mengurangi waktu screen time anak kita yang sekarang ini dari penelitian itu yang dulu 7 jam, sekarang 11 jam ya anak-anak dan remaja itu untuk screen time. Dan itu sangat berbahaya karena dia belum punya aktivitas yang mapan. Kalau orang tuanya mungkin sudah kerja, sudah punya penghasilan. Lah anak kita kalau misalnya ada di kamar terus, bisa apa nanti kan gitu ya? Mau jadi apa gitu ya? Jadi kita sebagai orang tua di sini yang berperan penting untuk mengarahkan anak kita dan mengurangi screen time gadget ini yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang bahkan masa depannya nanti. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wah, hebat sekali. Terima kasih atas statementnya, dokter. Dari saya selaku host pada siang hari ini dan beserta kru dari teman-teman PKRS, yaitu Pak Wahyu dan Mas Yudi, kami mohon undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.